Santapan Harian Jumat 3 November 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Daniel pasal yang kedua, ayat yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-30. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam kasih-Mu Kristus, kami mohon, mampukanlah kami untuk memahami isi sabda-Mu dan mewujud nyatakannya melalui kata dan karya kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Daniel 2 ayat 13-30. Ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Arioch, pemimpin pengawal raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel itu. Katanya kepada Arioch, pembesar raja itu, "Mengapa titah yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja?" Lalu Arioch memberitahukan hal itu kepada Daniel. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael, dan Asaria, teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Berkatalah Daniel, "Terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu, Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja. Sebab itu pergilah Daniel kepada Arioch yang telah ditugaskan raja untuk melenyapkan orang-orang bijaksana di Babel. Maka pergilah ia serta berkata kepadanya demikian, "Orang-orang bijaksana di Babel itu jangan kau lenyapkan. Bawalah aku menghadap raja, maka aku akan memberitahukan kepada raja makna itu." Arioch segera membawa Daniel menghadap raja serta berkata kepada raja demikian, "Aku telah mendapat seorang dari antara orang-orang buangan dari Yehuda yang dapat memberitahukan makna itu kepada raja." Bertanyalah raja kepada Daniel yang namanya Belsasar, "Sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dengan maknanya juga?" Daniel menjawab, katanya kepada raja, "Rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu, atau ahli nujum. Tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Sedang tuanku ada di tempat tidur, ya tuanku Raja, timbul pada tuanku pikiran-pikiran tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari. Dan dia yang menyingkapkan rahasia-rahasia telah memberitahukan kepada tuanku apa yang akan terjadi. Adapun aku, kepadaku telah disingkapkan rahasia itu, bukan karena hikmat yang mungkin ada padaku melebihi hikmat semua orang yang hidup, tetapi supaya maknanya diberitahukan kepada tuanku raja, dan supaya tuanku mengenal pikiran-pikiran tuanku."
Sahabat santapan harian, iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, yang berarti kita percaya kepada Allah walau Ia tidak terlihat secara fisik. Ketika Daniel mendengar bahwa semua orang bijak, termasuk dia dan teman-temannya akan dihukum mati, ia berinisiatif untuk mencari tahu apa yang terjadi. Lalu Daniel menghadap raja dan meminta waktu untuk memberikan jawaban kepada raja. Daniel kemudian menceritakan hal itu kepada teman-temannya, supaya mereka berdoa bersama kepada Allah. Allah menjawab doa mereka dan membukakan rahasianya kepada Daniel melalui penglihatan. Maka Daniel pun merespon dengan memuji Allahnya. Setelah itu, Daniel kembali menghadap raja untuk menghentikan rencana hukuman mati dan memenuhi keinginan raja. Walau semua orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu, dan ahli nujum tidak sanggup memberikan jawaban, Daniel tidak kecil hati karena ia mengerti bahwa Allah adalah sumber hikmat dan kekuatan. Allahnya adalah Allah yang memberi hikmat kepada orang bijaksana. Allahnya menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan tersembunyi. Dialah Allah leluhur Daniel yang memberinya hikmat dan menyatakan arti mimpi raja kepadanya. Karena itu, Daniel dengan berani menyatakan bahwa ia sanggup memberi jawaban, bukan karena ia merasa sebagai yang paling berhikmat, melainkan karena ia beriman kepada Allah yang Maha Tahu dan Maha Kuasa. Sebagai orang percaya, kita harus beriman kepada Allah sesuai apa yang dikatakan Alkitab tentang Dia. Ia adalah Allah yang telah menyatakan dirinya dan kehendaknya kepada kita. Dalam iman, kita dapat memohon pertolongan Allah ketika kita berada dalam kesulitan, karena Allah pasti sanggup dan akan menolong kita. Dialah yang memberi kita hikmat, menjawab kegelisahan kita, dan membimbing kita kepada kebenaran. Mintalah Allah mengajar kita agar kita berani bertindak dalam iman yang teguh kepada Dia, Allah yang Maha Tahu dan Maha Kuasa. Mari kita berdoa. Kami membutuhkan kekuatan dari-Mu untuk hidup berani berlaku sebagai orang percaya. Di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami memohon. Amin.